Bismillahirrahmanirrahim. Siaran pers Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Berubah-ubahnya jumlah halaman Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menuai tanda tanya dan kritik pedas di ruang publik. Mulai dari beredarnya Undang-Undang Omnibus Law dengan berbagai versi, mulai dari 1052, 1028, 905, 1035, 812, dan 1187 halaman adalah dagelan konyol dari legislatif dan eksekutif yang tengah mempermainkan Undang-Undang Omnibus Law sejak diketuk palu oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020, sehingga perlawanan atas penolakan Undang-Undang Omnibus Law tersebut semakin hari semakin besar dan meluas dari rakyat Indonesia. Bahwa jika benar ada penambahan dan pengurangan maupun pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, maka dapat diartikan undang-undang tersebut secara formal. Kalau ada penambahan substansi di luar mekanisme pembahasan dan proses pembuatan undang-undang itu cacat formal. Bahwa pembahasan dan persetujuan melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 itu tidak dapat diubah lagi. Bahkan titik koma saja pun tidak boleh dihapus, apalagi pengurangan dan penambahan pasal tanpa melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan yang berlaku. Karena semua rakyat Indonesia, baik tahu maupun tidak tahu, atau membaca atau tidak membaca, dianggap tahu setelah undang-undang ini diberlakukan. Menurut Profesor Egy Sujana Mastal, Ketua Dewan Pendiri PPMI, hal ini adalah suatu tindakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Presiden Jokowi dan DPR RI. Sementara Presiden Jokowi, para menteri-menteri, sebagian elit ormas Islam, elit serikat pekerja, serikat buruh, serta elit partai politik yang mendukung dan atau setengah hati menolak Undang-Undang Omnibus Law pun menyerukan agar diselesaikan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Menurut pakar hukum tata negara Profesor Zainal Arifin Mukhtar dari UGM menyatakan proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law adalah praktek legislasi yang ugal-ugalan dan menyebalkan. Karena jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, sama halnya kita semua membiarkan legislatif dan eksekutif itu boleh ugal-ugalan seenaknya. Nanti jika ada problem, biar Mahkamah Konstitusi yang cuci piring. Dan itu menghilangkan sikap moral, etika, serta tanggung jawab pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Sungguh ini tidak adil bagi rakyat Indonesia. Adapun Ketua Balik RUU Omnibus Law DPR RI, Saudara Supratman dari fraksi Gerindra, dalam rilisnya di media CNN Indonesia membenarkan adanya pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terbaru dihapus oleh Sekretariat Negara, sehingga makin memperjelas bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini dibuat atas permainan pesanan para oligarki dan kepentingan kaum pemodal yang ingin menjaga eksistensinya, merampok harta kekayaan NKRI dan hak asasi rakyat Indonesia atas nama konstitusi demi memuaskan hawa nafsu mereka saja. Undang-Undang Omnibus Law adalah bukti dari hasil politik feodal, oligarki dan transaksional. Harusnya pemerintah berani mengakui secara jujur kepada rakyat Indonesia bahwa Undang-Undang Omnibus Law adalah produk hukum yang gagal baik formil maupun materi. Tidak perlu menantang rakyat Indonesia dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Maka dari itu rakyat Indonesia, sadarlah sesadar-sadarnya. Mari kita selamatkan Indonesia dengan segala kelebihannya sebagai negara yang kita cintai, dan kalau kedaulatannya di tangan rakyat untuk bersama-sama turun ke jalan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Tinggalkan dan tanggalkan semua ego bendera-bendera kita. Mari kita satukan persepsi, kesadaran dan pentaatan kita untuk bela negara yang kita cintai ini. Tidak perlu lagi menunggu instruksi-instruksi atau komando-komando dari manapun. Sekarang saatnya kita gunakan nurani dan nalar sehat kita sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk membela NKRI. Untuk itu kita menyerukan batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Mosi tidak percaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
sampai bertemu di Istana Negara hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dalam aksi kedaulatan rakyat Indonesia. Jakarta, 24 Oktober 2020, tertanda Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia periode 2017-2022. Daeng Wahidin, Presiden PPMI, Zulher, Sekretaris Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.